Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC tengah mengembangkan sistem pengawasan canggih berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dinamai Threat AI. Dalam pengembangannya, Threat AI dilengkapi kemampuan analisis nilai pabean, klasifikasi barang, validasi dokumen, verifikasi asal barang, serta memberikan rekomendasi profil risiko importir. Seluruh fungsi ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem CISA 4.0 sehingga memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan di berbagai lini pengawasan. Menurut Purbaya, pengembangan ini juga merupakan hasil dorongan kepala negara yang ingin segera membenahi DJBC dengan ancaman pembekuan. Ancaman itu menurutnya telah direspon positif oleh DJBC. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut paket kebijakan ekonomi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Erlangga pun membeberkan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang tengah disiapkan pemerintah, seperti penghapus bukuan hingga restrukturisasi bagi debitur kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mencegah naiknya klaim penjaminan kredit KUR. Tak hanya itu, keringanan juga diberikan kepada pekerja serta perusahaan terdampak bencana. Pemerintah akan menghapus utang iuran BPJS Ketenagakerjaan dan denda bagi perusahaan yang terdampak bencana. Pemerintah juga akan mempermudah proses pencairan klaim bagi pekerja yang terdampak seperti klaim jaminan hari tua atau JHT, jaminan kematian atau JKM, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan pensiun. Rencananya, sejumlah paket kebijakan ekonomi khusus wilayah terdampak bencana diumumkan minggu depan. Ia berharap dengan paket stimulus yang disiapkan dapat menjaga stabilitas serta mendorong kembali daripada perekonomian di daerah terdampak. Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan tegas kepada para kepala daerah untuk mengawasi praktik penebangan hutan ilegal dan sembarangan. Menurutnya, semua pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan soal praktik yang buruk bagi lingkungan. Seiring dengan adanya bencana alam di utara Sumatera, pembicaraan soal kerusakan alam di wilayah tersebut mulai bermunculan. Banyak pihak menyimpulkan praktik pembalakan hutan dengan ugal-ugalan jadi pemicu utama parahnya bencana alam di Sumatera. Bahkan, Kementerian Kehutanan sempat menemukan 5 lokasi pembalakan liar yang diduga menjadi biang kerok bencana di Sumatera. Pihak Kemenhub juga melakukan penyegalan di 5 lokasi tersebut. Meksiko resmi mengenakan tarif perdagangan tinggi ke Indonesia dan negara Asia lainnya setelah Senatnya pada Rabu waktu setempat menyetujui RUU tarif bea masuk hingga 50%. Dikutip dari Reuters, bea masuk hingga 50% mulai 2026 itu akan dikenakan terhadap barang-barang tertentu seperti mobil, suku cadang, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari Indonesia, China, India, Korea Selatan, hingga Thailand. Tarif bea itu ditujukan untuk memperkuat industri lokal meski mendapat pertentangan dari kelompok bisnis di Meksiko. Namun, pihak Senat telah meloloskan RUU itu dengan perolehan 76 suara yang mendukung, 5 suara menolak, dan 35 abstain. Sementara senator dari partai penguasa yakni Partai Morena Emmanuel Reyes mengatakan penyesuaian kebijakan ini akan meningkatkan produk-produk Meksiko dalam rantai pasokan global dan melindungi lapangan kerja di sektor-sektor kunci. India mulai jadi tujuan raksasa teknologi untuk beragam investasi dalam industri AI. Nilainya juga fantastis. Tercatat hanya dalam waktu 24 jam mengalir total lebih dari 50 miliar USD atau 833 triliun rupiah dari Microsoft dan Amazon. Microsoft berinvestasi sebesar 17,5 miliar USD atau setara 291,8 triliun rupiah di negeri Bollywood selama 4 tahun. Uang itu untuk memperluas infrastruktur hyperscale, menyematkan AI dalam platform nasional, serta kesiapan tenaga kerja. Sementara Amazon mengumumkan investasi lebih dari 35 miliar USD atau 583,7 triliun rupiah. Sebelumnya, perusahaan juga telah berinvestasi sebesar 40 miliar USD atau setara 667 triliun rupiah. Beberapa perusahaan seperti OpenAI, Google, dan Perplexity menawarkan perangkat gratis pada jutaan masyarakat India.
Sementara Google berinvestasi 15 miliar USD dalam rangka membangun pusat data AI baru di India bagian selatan.